Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rambut Palsu. Cerita ini ditulis oleh Kak Revi Tamala. Seperti biasa, link penulis Mimin selalu taruh di kolom deskripsi. Oh iya, ada ya dari kalian para pendengar yang ingin cerita pengalaman horornya dibawakan oleh Mimin? Kalian boleh saja langsung chat di akun sosial media Mimin ya. Nah, ini dia akun sosial media Mimin. Facebook, pasti kalian semua pada menggunakan Facebook kan? Nah, silakan kalian chat di situ. Nanti Mimin akan balas dan kalian boleh langsung saja kirim ceritanya dan Mimin akan bawakan di channel ini. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Semoga dengan rambut palsu ini membuat adikku senang dan terlihat cantik. Gumam seorang wanita yang tengah berjalan di koridor rumah sakit. Wanita itu berjalan menuju salah satu ruangan. Dan terlihat seorang gadis berusia 12 tahunan tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi kepalanya yang botak. Wanita itu menunggu sampai adiknya terbangun untuk memberikan kejutan rambut palsu. Nah, ini dia hadiah dari kakak untuk kamu. Kejut wanita itu setelah adiknya terbangun. Wah, cantik sekali. Terima kasih ya kak. Mereka berdua pun berpelukan. Beberapa hari setelahnya, adiknya sangat senang menggunakan rambut palsu itu. Namun, suatu hari, saat kakaknya pergi dari kamar rumah sakit untuk membeli cemilan, saat dia kembali, didapati adiknya sudah tiada dengan keadaan yang mengenaskan. Kulit kepalanya terkelupas dari kepalanya. Sontak, hal itu membuat sang kakak sangat terpukul dan tak rela atas kepergian sang adik. Dan inilah cerita rambut palsu. Suatu hari, di sebuah akademi model, ada seorang gadis cantik berambut pendek hendak melamar jadi kandidat model di sana. Dengan pakaian yang cukup modis, cewek ini begitu pede dengan penampilannya sebagai calon model 2024. Sebut saja namanya Ratu. Setelah memasuki lobi registrasi, Ratu tak sengaja bertemu dengan saingan terberatnya, yaitu Putri, yang kebetulan juga sedang menunggu di sana, dengan penampilan yang tak kalah anggun, sambil membaca majalah kecantikan. Ratu, kamu juga ikutan akademi top model juga? Hah, tumben. Ucap Putri yang mulai sedikit melirik dengan senyuman meledek. Emang salah ya kalau aku ikutan top model? Enggak sih. Emangnya kamu seberapa yakin bakal lolos tahap seleksi? Putri mulai mengerutkan alisnya. Loh, kenapa emangnya? Ratu mulai bertanya penuh keheranan. Ya, secara mereka itu kan lagi cari kandidat model yang rambutnya panjang, bukan berambut pendek kayak lo. Nggak lihat emang plavet yang dipajang itu? Jelas-jelas ya, dicari model yang berambut panjang. Putri sambil menunjuk pamflet yang di samping kanan dekat pintu masuk. Hah? Masa sih? Apa iya? Harus model berambut panjang yang dicari? Hahaha. Mending kamu pulang Gih, dan gak usah ngarep pengen jadi model terkenal. Ucapan pedas dari Putri membuat Ratu sempat down. Hampir dia kena mental dari saingannya. Namun Ratu bukan tipikal cewek yang mudah mewek. Setelah dia mendengar ucapan Putri, sontak dia pun membalas dengan ucapan yang gak kalah lebih pedas. Oh gitu ya. Tapi kayaknya di sini juga nyari model yang mukanya glowing sih, bukan yang macam kloset kayak lo. Kata Ratu sambil menunjuk tajam ke arah Putri dengan muka yang sedikit tersenyum sinis diikuti tawanya. Apa? Kurang ajar loh. Putri menaikkan nada bicaranya dengan mata yang melotot.
Eits, jangan emosi Put, dada jelek, kata Ratu yang sambil melambaikan tangan, berlalu pergi meninggalkan Putri yang masih kesal dengan ucapannya. Setelah Ratu meninggalkan akademi tersebut, kembali dia teringat dengan ucapan saingannya barusan, kalau di sana diharuskan kandidat berambut panjang, bukan yang pendek. Sepanjang perjalanan, Ratu dibuat bingung sampai linglung. Duh, gimana ya caranya aku bisa lolos audisi? Rambutku kan pendek. Gak mungkin aku mesti pakai rambut palsu. Kalau tiba-tiba copot gimana? Suara hati Ratu yang lagi amsru dan kebingungan. Namun tiba-tiba langkah kaki Ratu terhenti setelah melihat toko aksesoris wanita di depan simpang lampu merah. Dan di sana tampak jelas ada rambut palsu yang terpajang di atas kepala manekin. Mungkinkah aku harus membeli rambut palsu itu? Ratu terdiam sejenak dan mulai bertanya dalam hati. Sekian menit berpikir, akhirnya Ratu memutuskan untuk membeli rambut palsu yang terpajang di setel toko depan tersebut. Dia pun masuk ke dalam dan memusatkan pandangannya untuk melihat dengan jelas rambut palsu yang terpajang di sana. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam yang dengan gercepnya lewat di belakangnya, membuat Ratu jadi sedikit merinding. Kemudian datanglah karyawan toko wanita yang sendiri tadi memperhatikan kehadiran Ratu di sana. Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Kak, ini rambut palsunya dijual berapa ya? Soalnya bagus. Oh ini murah kok Kak, cuma 200.000. Akhirnya ada yang nanyain rambut palsu ini. Semoga dibeli oleh orang ini, guman karyawan toko di dalam hatinya. Harga pas ini gak bisa dikorting lagi. Ratu hanya membawa uang 200.000 di tasnya. Jikalau untuk beli semua, maka uangnya akan habis dan tidak bisa makan untuk siang ini. Boleh deh Mbak, Mbak maunya berapa? 50.000 boleh? Celetuk Ratu yang langsung diiyakan oleh wanita itu. Hah? Serius nih Mbak? Serius, saya bungkusin ya? Ratu sedikit bingung dengan omongan karyawan tersebut. Tidak ada keberatan sama sekali di raut wajahnya saat mengatakan hal demikian. Namun Ratu tidak menghiraukan. Yang penting bisa membelinya dan memakainya untuk audisi. Setelah membelinya, Ratu pun pulang ke rumah dengan perasaan yang amat senang. Setelah sampai di rumah, Ratu kemudian masuk kamar guna mencoba rambut palsu tersebut. Alangkah senangnya dia saat bercermin di kaca. Kecantikannya jadi bertambah 10 kali lipat dari biasanya. Namun setelah dia menoleh ke samping, entah kenapa dia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan ketukan pintu kamar yang lumayan kerasnya. Ratu yang mendengar sedikit khawatir. Pasalnya cuma dia sendiri di dalam rumah ini. Orang tuanya sedang pergi keluar kota. Jadi tidak ada siapapun selain Ratu di dalam rumah. Siapa ya? Ratu memberanikan diri untuk melangkah ke depan pintu kamarnya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Setelah dia mencapai depan, dengan penuh keyakinan diri, dia membuka kenok pintu tersebut. Saat sudah dibuka, tidak ada satupun orang yang kelihatan di sana. Namun, setelah dia berbalik badan, tiba-tiba, rupanya yang membuat Ratu menjerit ketakutan sampai kakinya berjingkak itu adalah seekor kecoa yang merayap cepat di depannya. Setelah itu, Ratu langsung bersiap untuk mandi. Namun, saat dia hendak ke kamar mandi, tiba-tiba rambut palsu yang baru dia beli sudah tidak ada lagi di kasurnya, alias menghilang dengan ajaib bak ditelan bumi. Loh, kok nggak ada ya rambut palsunya? Tadi kan aku taruh di sini. Ratu mulai kebingungan sambil meraba-raba bed cover kasurnya.
Ratu pun akhirnya langsung mengecek ke bawah kolong kasurnya, namun hasilnya nihil. Saat dia sudah bangkit berdiri, tiba-tiba rambut palsu yang dia cari rupanya sudah ada di atas kasurnya, tertata rapi seperti semula. Ratu jadi sangat kebingungan akan hal itu. Sampai-sampai bulu romanya jadi ikut berdiri semua. Pasalnya dia ingat betul, terakhir dia tinggalkan rambut palsu itu masih ada di atas kasur. Tapi kenapa bisa sekejap tidak ada, sekejap lagi ada? Apa jangan-jangan halusinasiku saja kali ya? Mungkin karena aku kecapean, ucap hati kecilnya yang masih kebingungan. Sekejap, Ratu pun langsung berpikir positif akan hal itu. Dia tidak mau gara-gara hal itu jadi membuat dia insecure, bahkan paranoid karena tinggal seorang diri di rumah. Secepatnya langsung dia abaikan hal itu dan bergegas pergi ke kamar mandi. Malam pun tiba tepat pukul 9 malam. Setelah Ratu selesai makan malam, dia pun langsung bergegas ke kamar untuk tidur lebih awal. Karena besok pagi ada agensi top model yang harus diikuti. Besar harapan Ratu, lewat audisi ini dia bisa membuktikan pada seluruh dunia, bahkan kepada pesaingnya, Putri, bahwa ketekunan adalah kunci keberhasilan, sekalipun harus memakai cara lain. Namun Ratu yakin, rambut palsu yang dia beli itu akan membawa hoki tersendiri bagi dirinya. Setelahnya Ratu mematikan lampu kamar. Dia pun mulai memejamkan matanya untuk tidur. Ratu tertidur dengan sangat nyenyak, hingga jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Dia tetap saja menikmati tidur malamnya. Namun, kedamaian Sleeping Beauty kali ini berubah jadi teror malam yang mencekam. Saat Ratu tiba-tiba terbangun dari tidurnya, lantaran dia mendengar jelas suara orang yang sedang mandi. Bahkan masih bisa dia dengar suara wanita sedang bersenandung aneh, karena kamar mandi Ratu itu bisa dibilang ruangan yang bergema, jadi bisa kedengaran sampai keluar. Siapa yang mandi malam-malam begini ya? Perasaan cuman aku deh yang ada di rumah. Ratu mulai bertanya dalam hati dengan ekspresi yang diliputi ketakutan. Karena rasa penasarannya, Ratu pun beranjak dari kasur tidurnya guna memeriksa ke dalam kamar mandi yang kebetulan dekat dengan pintu kamarnya. Dia memberanikan diri untuk ke sana dengan membawa sebuah raket listrik guna berjaga-jaga. Setelah dia sudah mencapai pintu kamar mandi, dia langsung membuka pintu itu dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Bahkan bekas air pun tidak ia jumpai. Lantai keramik kamar mandi itu benar-benar kering. Kemudian dia tutup kembali pintu kamar mandi itu dan kembali untuk tidur, karena dia tidak mau terlambat ikutan audisi top model besok pagi. Dirasa semua aman-aman saja, Ratu pun kembali tidur di kasurnya. Tapi Ratu belum sepenuhnya tutup mata. Saat dia mau berbalik posisi tidur, dengan mata yang sedikit terpejam, tak sengaja matanya dibuat kaget saat melihat di meja riasnya ada sesosok kepala tanpa rambut sedang berkaca dan kemudian melihat Ratu dengan tatapan tajam. Melihat sosok kepala tanpa tubuh, tentu saja Ratu sangat ketakutan. Saking takutnya, Ratu sampai tidak bisa berteriak. Tiba-tiba Ratu merasakan seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya. Semakin lama semakin kuat. Ternyata dia baru sadar kalau rambut palsu yang dia beli itu rupanya mencekik lehernya. Entah datang dari mana rambut itu, ia langsung melilit kuat leher Ratu sampai dia susah untuk bernafas. Tak sampai di situ, sosok hantu kepala tanpa tubuh mulai mendekati Ratu secara perlahan dengan tatapan yang tajam dan wajah pucatnya. Tentu saja itu membuat Ratu jadi tak tahan melihatnya, sampai-sampai dia berusaha untuk memejamkan kedua matanya
namun tetap tidak bisa juga. Hingga tiba-tiba hantu kepala tanpa tubuh itu mulai berbicara di depan wajah ratu. "Kamu suka rambutku ya? Kalau gitu, biar aku pakai rambutmu. Tapi setelah aku memotong kepalamu." Sosok itu tertawa dengan kencang. Keesokan paginya, datanglah Feli, sepupu dari ratu, yang ingin main-main ke rumah ratu. Karena diduga sepupunya itu cuma tinggal sendiri, karena ditinggal pergi oleh orang tuanya yang lagi pada keluar kota. Jadi sama seperti ratu, dia tinggal seorang diri di rumah. Untuk itulah Feli yang kemarin sudah ditelepon langsung datang guna menemani sepupunya itu. Cuman setelah beberapa kali dihubungi, tidak ada respon panggilan WA. Feli mulai khawatir. Bahkan setelah berulang kali mengetuk pintu, tetap juga tidak ada jawaban. "Ratu, Ratu, ini aku loh." Hingga akhirnya tetangga ratu yang bernama Hani datang menghampiri Feli yang tengah cemas tak karuan. "Permisi kak, kakak ini siapa ya?" Hani mulai bertanya dengan heran. "Oh, saya ini sepupunya ratu. Kemarin dia hubungi aku buat datang ke sini. Cuman kok aneh ya? Setelah aku datang, nggak ada yang bukain pintu. Dia juga nggak angkat panggilanku. Mungkin dia masih tidur kali kak." "Nggak mungkin ah, soalnya ratu itu anak yang rajin bangun. Apalagi setelah dia ikut ajang pemilihan top model. Dia selalu jaga kesehatan kok. Apalagi untuk pola makan dan istirahatnya. Cuman kok aneh banget ya? Kenapa WA aku nggak dibales?" Sama sih kak, kayak aku. Kemarin dia pengen nitip beli skincare. Cuma setelah udah ada barangnya, tiba-tiba dia nggak respon WA aku. Duh, aku jadi makin khawatir nih. Ya udah kalau gitu, ayo kita coba minta tolong sama Mas Yono. Soalnya dia juga punya kunci serep rumah kak. Dia juga kepercayaan orang tua ratu buat ngurus rumah ini. Oh gitu ya, yaudah coba kamu hubungi dia. Akhirnya Hani menghubungi Yono, penjaga rumah sekaligus tukang kebun harian, yang memang memiliki kunci cadangan rumah ratu untuk segera dibuka. Setelah 10 menit, Yono pun akhirnya datang membawa kunci serep yang diminta. Langsung saja tak butuh waktu lama, mereka pun masuk dan setelah pintu dibuka, Feli, Hani bergegas menuju kamar ratu di lantai atas. Namun, setelah pintu kamar dibuka, alangkah kaget sekaligus syok bukan main dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana tidak, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mayat ratu sudah tergeletak bersimbah darah, memenuhi seluruh area kamarnya. Mereka berteriak kaget, tak menyangka kalau ratu kerabat mereka sudah meninggal dengan kondisi kulit kepalanya yang terkelupas dari kepalanya. Suasana pun pecah dengan tangisan dan emosi yang memuncak. Saat semua orang berkerumun datang, melihat langsung kejadian di lokasi rumah dari ratu. Setelah ambulan datang ke TKP, mayat ratu langsung dievakuasi guna diotopsi di rumah sakit terdekat. Semua yang ikut menyaksikan hanya bisa menangis, tanda tidak percaya dengan apa yang dilihat, termasuk Feli dan Hani. Bahkan teman-teman ratu yang lain, seperti Bima, Eka, dan Elsa, ikut menangis akan kepergian teman kampus mereka. Bagaimana bisa ratu meninggal dengan keadaan seperti ini? Aneh, ucap Bima. Iya, padahal ya, kemarin kita sempat video call seputar dirinya yang diterima jadi top model, kata Eka. Aku yakin sih, ini ada yang gak beres. Kita harus cari tahu dan selidiki kasus ini, saran Elsa. Bima dan Eka, mereka setuju. Setelah kondisi sudah aman dan tidak ada orang banyak di kerumunan,
Bima, Eka, dan Elsa langsung bergegas ke kamar Ratu yang sudah diberi garis polisi supaya tidak dimasuki oleh siapapun. Mereka memasuki kamar tersebut dengan hati-hati sambil menjaga suara keheningan agar tidak ketahuan. Bima melihat baik-baik kondisi kasur yang berantakan dan penuh rambut di mana-mana, sedangkan Eka mengecek lemari Ratu. Saat Elsa hendak mau ke kamar mandi yang tidak jauh dari kasur, tiba-tiba dia melihat semacam sekelebat bayangan hitam yang lewat dengan cepat. Kemudian sepatunya merasa seperti menginjak rambut. Dan benar saja, dia sedang menginjak rambut palsu. Dan segera dia langsung ambil dan dia tunjukkan dengan kedua temannya. Guys, coba lihat ini deh, kata Elsa sambil menunjukkan rambut palsu itu. Loh, itu rambut palsu siapa, El? Bima mulai bertanya keheranan. Kayaknya ini punya Ratu deh. Untuk apa Ratu beli rambut palsu? Ya, secara kan dia itu calon model. Tentu aja dong harus penuh dengan style fashion. Salah satunya ya dengan memakai rambut palsu ini. Oh iya, gue baru ingat. Putri pernah cerita kalau dulu Ratu hampir ditolak masuk babak seleksi model karena rambutnya pendek. Oh, jadi karena itu makanya Ratu beli rambut palsu biar kelihatan cantik sekaligus lolos seleksi, tanya Eka. Iya, mungkin aja karena model yang dicari emang harus rambutnya panjang kan? Masuk akal juga. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba cermin kaca meja rias yang ada di hadapan mereka pecah dengan sendirinya. Hingga membuat mereka semua kaget dan syok melihat fenomena yang tak lazim itu. Apaan tuh? Kok bisa pecah kacanya? Ucap Bima yang sangat terkejut. Iya, aneh banget. Padahal nggak ada angin. Elsa mulai ketakutan. Guys, mending kita pergi dari sini. Perasaan gue nggak enak banget, saran Eka. Bima dan Elsa mengiyakan. Mereka pun sepakat untuk pergi meninggalkan kamar Ratu dan pergi keluar rumah guna menghindari sesuatu yang aneh. Namun tanpa disadari, hantu rambut palsu itu menatap dengan amarah saat tahu mereka pergi dengan membawa rambut palsunya. Tentu, hantu itu tidak tinggal diam. Setelah dia cukup puas tertawa cekikikan karena telah membunuh Ratu, akhirnya dia pun menghilang menjadi kabut. Namun pastinya teror masih berlanjut mengikuti mereka. Malam pun tiba. Di sebuah kafe ternama, tampak Bima, Eka, dan Elsa masih membahas seputar kematian sahabat mereka yang terbilang cukup ganjil. Sambil menyantap makanan dan minuman yang dipesan, mereka tampak serius membahas soal kematian Ratu sahabat mereka. Gue masih gak percaya kalau Ratu mati seperti itu. Bahkan sampai sekarang, polisi masih belum bisa pastiin Ratu meninggal kenapa. Ucap Bima membuka obrolan. Iya, hanya rambut palsu ini saja yang jadi petunjuk pertama kita, kata Eka sambil menunjukkan rambut palsu tersebut. Apa ada kaitannya ya kematian Ratu sama rambut palsu ini? Kok gue jadi bingung? Tambah Elsa. Ya jelas, motifnya pasti ada yang gak suka kalau Ratu itu lolos seleksi top model. Tambah Bima. Emang lo yakin karena itu? Kalaupun ada, siapa yang lo curigain, Bim? Putri. Mendengar nama Putri, hal itu membuat Eka dan Elsa sedikit kaget. Apa mungkin cewek itu gak ingin Ratu lolos seleksi, makanya harus membunuhnya? Di sela-sela rasa curiga dan asumsi yang belum terbukti, tiba-tiba Putri datang sambil menghampiri Eka yang masih memegang rambut palsu itu. Hai, apa kabar? Putri memberi salam sembari duduk. Baik, lo gimana kabar?
Baik dong. Oh iya, lo semua udah denger belum? Berita kematian ratu yang misterius itu. Serem banget ya. Iya Put, makanya kita juga bingung. Siapa sih pelaku pembunuhnya itu? Tatapan Putri pun tertuju pada rambut palsu yang dipegang oleh Eka, membuat dia jadi tertarik ingin memilikinya. Ngomong-ngomong, itu rambut palsu punya lo ya, Kak? Hah? Enggak, ini punya Ratu. Kita nemuin ini di kamarnya waktu kejadian itu. Hah? Jadi kalian masuk ke rumahnya Ratu? Putri bertanya penasaran. Iya, makanya kita lagi cari tahu. Apa ada kaitannya ini, rambut palsu dengan kematian Ratu? Tambah Bima. Ya ampun guys, kalian itu aneh banget ya. Masa rambut palsu sebagus itu dikaitkan dengan kematiannya Ratu? Kita aja belum tahu hasil dari penyelidikan polisi itu gimana. Ucap Ratu Ketus. Ya, walaupun kita belum tahu pasti, tapi dengan adanya rambut palsu ini, gue yakin sih, cepat atau lambat pelaku itu pasti terungkap. Ucap Elsa menatap Putri. Kak, gimana kalau gue pinjam bentar rambut palsu ini? Gue suka banget model rambut palsunya. Boleh ya? Tapi kan ini punya Ratu. Alah, Ratu kan udah gak ada. Lagian gak mungkin juga Ratu perlu rambut palsu itu kalau udah meninggal. Putri, jaga bicaramu. Hargai dong orang yang sudah tiada. Ucap Bima yang mulai kesal dengan Putri. Slow aja dong Bim, gak usah ngegas. Udah, kok kalian jadi ribut sih? Iya, ini tuh kafe tahu, bikin malu aja kalian. Yaudah Put, biar lo puas, ini gue kasih pinjem. Tapi ingat ya, jangan sampai hilang. Besok gue ambil balik itu rambut palsunya. Kata Eka yang memberikan rambut palsu itu kepada Putri. Makasih. Lagian gue juga pengen ngetes doang. Rambut palsu ini pas apa enggak di kepala gue. Tenang aja, besok sore gue antar kok ke rumah lo. Thanks ya. Setelah Eka memberikan rambut palsu itu, Putri pun menerima dengan senang hati. Dia pun langsung pamit untuk pulang untuk mencoba rambut palsu itu. Walau di hati Bima cukup kesal dengan sikap Putri, namun Eka mencoba meyakinkan Bima untuk tidak terlalu ambil hati dengan sikap perkataan dari Putri tersebut. Singkatnya, di rumah Putri, setelah mandi dan makan malam, Putri pun langsung mencoba rambut palsu itu di kamarnya. Dengan perasaan senang, dia mencoba memastikan ukuran rambut palsu itu pas dengan bentuk kepalanya yang sedikit lonjong. Kemudian dia pun mulai berkaca dan bercermin sambil tersenyum-senyum. Dia mulai memuji kecantikannya setelah memakai rambut palsu itu. Sambil menyisir rambut palsu itu, Putri berkata, ternyata cantik juga ya gue pakai ini. Daripada gue balikin lagi sama si Eka, mending gue pakai aja buat audisi model. Semoga aja rambut palsu ini jadi hoki bagi gue. Di saat Putri masih terkesima dengan pesona kecantikannya, tiba-tiba lampu kamarnya mendadak mati dan menyala. Hal itu berulang beberapa kali. Tampak pula dari balik gorden, sesosok sekelebat bayangan hitam tengah lewat, membuat Putri jadi getar-getir. Kemudian terdengar sayup-sayup suara rintihan tangis wanita, membuat Putri jadi semakin takut. Kembalikan rambutku, kembalikan. Siapa itu? Putri mulai terlihat panik dengan suara itu. Tiba-tiba, tampak di kaca lemari, tertulis kalimat yang cukup mencekam, hingga membuat bulu kuduknya ikut berdiri. Karena kalimat itu ditulis dengan noda darah yang asli, dan bunyinya, kamu harus mati. Hal itu sontak saja membuat Putri semakin panik. Akhirnya Putri memutuskan untuk pergi dari sana.
Namun saat dia meraih pintu kamarnya, tiba-tiba saja hantu kepala tanpa tubuh itu tiba-tiba muncul di depannya sambil mencekik leher Putri dengan rambut palsu yang sedang Putri kenakan, membuat Putri seketika terjatuh. Hantu kepala itu mulai mendekati Putri dan mulai menggigit kepala Putri untuk melepaskan kulit kepala Putri dari kepalanya. Putri yang sekuat tenaga ingin kabur, tidak bisa mengelak dengan kematian yang sudah ada di ujung tanduk. Kemudian hantu itu langsung menggigit dengan kencang dan mengelupas kulit kepala dari Putri. Sebagai akhir dari penderitaan Putri, hantu itu dengan kejamnya melempar Putri dari atas balkon hingga membuat dia terjatuh dengan tubuh yang bersimbah darah. Akhirnya Putri pun menutup matanya. Hantu kepala itu melihat Putri dari balik jendela. Keluarga Putri yang kaget melihat kejadian itu langsung menghubungi ambulan dan pihak kepolisian. Namun terlambat, nyawa Putri tak dapat terselamatkan. Dan hal ini menjadi viral di jagat dunia maya. Tidak ada yang tahu pasti siapa pelakunya. Tapi yang jelas, hantu itu masih belum puas memakan korban selama rambut palsu itu masih ada. Singkat waktu di pagi harinya, jagat dunia maya pun dihebohkan dengan kematian seorang kontestan model di rumahnya secara mengenaskan. Bahkan para netizen yang melihat fenomena itu tidak berhenti menuliskan komen turut berduka cita. Bahkan ada yang berpendapat kalau ini semua ulah seorang psikopat yang haus dengan darah. Polisi dan satuan penyelidik lain dikerahkan, belum bisa memberikan kepastian soal kematian yang tak lazim ini. Dugaan sementara, mereka yakin kalau ada pembunuhan berkeliaran secara random yang ingin membunuh para calon korbannya saat ada momen yang pas. Keluarga Putri pun tidak dapat menahan tangis saat melihat jenazah anaknya dimakamkan di TPU. Begitu banyak orang yang melayat dan menabur bunga di sana, termasuk Eka dan teman-temannya yang juga ikut datang untuk melayat. Tidak lupa, mereka memberikan penghiburan dan semangat pada keluarga yang ditinggalkan, agar tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini. Setelah proses pemakaman selesai, satu demi satu pelayat pun pada berpulang. Tinggallah hanya Eka, Elsa, dan Bima, dengan sedih namun tabah, saat menatap nama teman mereka terpajang di sebuah papan nisan. Singkatnya di rumah Eka, saat Eka sudah pulang dari acara pemakaman, dia tidak langsung mau makan, melainkan ingin merebahkan tubuhnya di kasur. Saat pintu dibuka, alangkah terkejutnya dia sampai matanya terbelalak lebar, karena melihat ada rambut palsu di atas ranjangnya. Dia begitu bingung, soalnya terakhir kali dia melihat rambut palsu itu adalah di tangan Putri. Dia yakin rambut palsu itu pasti masih ada di rumah Putri. Namun kenapa tiba-tiba bisa ada di kamarnya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Melihat kejadian itu, niat Eka kemudian muncul untuk menelpon teman-temannya dan mengajak ketemuan guna membahas masalah aneh tersebut. Singkatnya di kafe terdekat, akhirnya Bima dan Elsa datang memenuhi panggilan dari Eka. Setelah memesan makanan, mereka pun langsung pada poin klimaks utama yang sedang dihadapi. Guys, kalian ingat kan? Kemarin sebelum Putri meninggal, dia sempat minjem rambut palsu ini dari aku. Iya, lah terus kenapa? Bima mulai bertanya. Mungkin kalian gak bakal percaya, tapi rambut palsu itu tiba-tiba ada di rumahku, di kamarku. Aneh banget kan? Anjir, lo serius kak? Lo enggak lagi bercanda kan? Iya El, gue serius. Mana mungkin sih gue bercanda soal beginian. Ntar, gue ambil rambut palsunya. Kalau kalian pada gak percaya. Setelahnya, Eka mengambil rambut palsu itu di tasnya dan dia langsung menunjukkan kepada kedua temannya. Astaga,
Lo serius, Kak? Apa iya? Bima sedikit kaget dan mulai memastikan. Itu kan rambut palsunya Ratu. Kok bisa ada sama lo sih, Kak? Harusnya kan masih sama si Putri. Elsa juga merasa sangat bingung. Gini deh, coba kalian bayangin. Kemarin, ini rambut palsu dipinjam Putri waktu dia masih hidup, masih sehat. Tapi, kenapa? Besoknya dia malah meninggal secara tiba-tiba, persis kayak si Ratu. Bahkan ya, ini rambut palsu bisa muncul di kamar gue. Padahal, gue belum ada ambil ini rambut palsu dari Putri loh. Eka berkata dengan sedikit takut dan cemas saat menjelaskannya. Ini sih pasti bukan ulah psikopat, Celetuk Bima. Terus maksud lo ini ulah setan? Ucap Elsa. Untuk itu kita harus cari tahu, tambah Eka. Kak, gue rasa lo mesti buang itu rambut palsu. Jangan sampai lo kena sial juga gara-gara megang itu barang. Enggak, El. Ini satu-satunya petunjuk kita buat mengungkap soal kematian Ratu dan Putri. Tapi gue yakin banget sih, Kak. Pasti ada yang gak beres sama rambut palsu itu. Makanya lepaskan saja, buang. Enggak, kita udah sejauh ini. Dan gue gak mau semuanya sia-sia. Setelah kita tahu siapa pelakunya, gue bakal buang rambut palsu ini. Eka tetap kekeh dengan pendiriannya. Kecurigaan gue ternyata salah. Jadi bukan Putri pelakunya. Bahkan dia meninggal dengan tragis. Terus gimana, Bim? Apa lo punya solusi? Elsa mulai meminta saran dengan nada yang khawatir. Biar gue fokus dulu buat ngumpulin bukti yang konkret. Barulah gue cari tahu solusinya. Gimana kalau kita ke rumah kakaknya Ratu? Waktu pasca kejadian tragis itu, gue sempat berbincang-bincang sedikit sama kakaknya. Dia juga ngasih gue alamatnya. Ya, siapa tahu ada petunjuk baru kalau kita berkunjung ke sana. Lo yakin kalau kakaknya Ratu ada di situ? Bima mulai bertanya guna memastikan. Iya, gue yakin kok. Biasanya di jam sore gini, dia pasti udah pulang dari tempat kerjanya. Gue gak bisa ikut kalian, celetuk Elsa tiba-tiba. Loh, kenapa El? Bima sedikit kaget saat mendengarnya. Hari ini tuh gue ada jadwal latihan untuk drama kampus. Gak bisa diubah, sorry banget ya. Ya udah gak apa-apa, biar gue sama Bima aja yang kesana. Lo jaga diri baik-baik ya, El. Iya, kalian juga ya. Kabarin gue kalau ada hasilnya. Iya, pasti kok. Akhirnya, mereka pun sepakat menjalankan aksinya untuk nanti malam. Walaupun tidak bersama dengan Elsa, namun mereka yakin segera akan mendapatkan jawabannya. Malam pun tiba, jam menunjukkan pukul 9 malam. Dan di aula kampus sudah berkumpul para pemain drama, termasuk Elsa. Setelah mendengar arahan ketua lewat briefing yang singkat, mereka pun mulai menjalani peran masing-masing. Sebab perhelatan drama musikalnya tinggal 3 hari lagi. Elsa sedang menuju ke ruang penata rias, ingin menemui temannya yang bertugas sebagai makeover. Ya, sebut saja namanya Intan. Hai Intan, gimana perlengkapan untuk adegan gue? Udah siap belum? Udah dong. Emangnya lo mau berperan jadi apa, El? Jadi putri tidur. Makanya skripnya gak terlalu banyak. Oh iya, rambut palsu udah lo belikan? Udah ada dong. Gue simpen di tas. Bentar ya, gue ambil dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Soalnya 30 menit lagi adegan gue mau mulai. Iya, bawa lu, El. Saat Intan hendak mengambil tas di mobil, ia ingin mengecek rambut palsu yang dia beli kemarin. Namun alangkah sialnya, saat tahu kalau rambut palsu itu tidak ada di dalam tasnya. Dia cari di setiap sudut mobil, namun tidak ada juga.
Tiba-tiba dia mendongak ke bawah, lalu notice kalau ada seonggok rambut palsu tersangkut di bawah ban mobilnya. Dia bingung, kenapa rambut palsu itu bisa tersangkut di sana. Jadi tanpa berpikir panjang, dia ambil dan langsung bawa ke lokasi syuting. Namun tanpa dia sadari, kalau sebenarnya rambut palsu itu adalah rambut palsu setan. Setelah Intan menghampiri Elsa yang tengah bermain HP, dia langsung memberikan rambut palsu itu kepada temannya. Dia juga yang membantu memasangkan rambut palsunya. Sungguh, hal ini tidaklah diketahui oleh Elsa. Dikarenakan Elsa tengah sibuk main game. Jadi Intan pun mulai mendandani wajah Elsa, juga merapikan rambut palsunya yang agak berantakan dengan menyisirnya. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengatakan kalau sebentar lagi Elsa bakal tampil 5 menit lagi. Jadi Intan pun mulai melakukan finishing sebelum mengantar Elsa ke panggung. Tapi entah kenapa Elsa ingin dibelikan seblak. Jadi dia minta tolong sama Intan untuk membelinya. "Tan, tolong beliin gue seblak dong di depan sana. Entah kenapa gue tiba-tiba pengen makan seblak." "Ya ampun, kok baru sekarang sih El? Lagian bentar lagi lo mau tampil." "Iya, gue tahu. Tapi gue pengen makan seblak itu. Ini kan cuma latihan doang. Mereka pasti paham kok." Yaudah, tapi inget ya, awas aja baju sama make up lu itu sampai luntur gara-gara makan tuh seblak. Gue gak bakalan mau lagi bantuin lo makeover. Iya, bawel banget sih lu Tan. Nih uangnya, yang pedes ya." Elsa langsung memberikan uang kepada Intan. "Iya, yaudah, gue jalan dulu." Akhirnya, Intan menuruti keinginan Elsa untuk membelikan dia seblak. Di ruang rias, Elsa menunggu dengan kesibukan yang biasa. Hingga tiba-tiba, dia merasa kepalanya agak berat. Seakan ada yang menekan kepalanya begitu kuat. Tiba-tiba, dia melihat di kaca cermin ada hantu kepala tanpa tubuh yang sedang menempel di kepalanya. Namun ketika dia berbalik, sosok hantu kepala itu menghilang. Kemudian dia langsung beranjak dari kursinya untuk pergi dari tempat itu. Namun sungguh terlambat. Hantu itu mulai menguasai tubuhnya, walau dalam kondisi sadar. Ketika dia melihat ada sebuah pisau kecil di meja riasnya, tangannya langsung berusaha mengambilnya. Elsa sadar kalau tangannya seperti seakan dikendalikan oleh sesuatu. Namun dia berusaha sekuat tenaga menghentikan tangannya untuk tidak mengambil pisau itu. Dia pun mulai mencabut rambut palsu di kepalanya. Tapi anehnya susah dan tidak bisa terlepas. Seakan sudah menempel dan menyatu dengan kulit kepalanya. Ketika dia sedang berusaha mencabut, muncullah hantu kepala tanpa tubuh dengan kepalanya yang botak dan wajahnya sangat pucat. Elsa yang begitu ketakutan ingin langsung berteriak, namun lidahnya tercekat sehingga dia tidak bisa berteriak meminta tolong. Tanpa basa-basi, hantu itu langsung mendorong tubuh Elsa hingga jatuh menabrak meja rias. Melihat Elsa yang sudah terkapar tak berdaya, hantu itu bergegas menggigit kepala Elsa dan berusaha untuk mengelupas kulit kepala dari Elsa. Akhirnya, Elsa pun meninggal dengan kondisi yang mengenaskan di tangan hantu rambut palsu, menjadi bagian dari daftar korban jiwa selanjutnya. Setelah berhasil membunuh Elsa, hantu itu pun menghilang. Bahkan, rambut palsu yang sempat dipakai Elsa juga ikut menghilang secara misterius. Dan ketika Intan datang membawa seblak untuk temannya, betapa kagetnya sekaligus syok saat melihat temannya sudah bersimbah darah dengan kulit kepala yang sudah terkelupas. "Hah, Elsa!" teriaknya sekuat mungkin. Sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.